Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nisa Cahaya Karima, Rida Khairi Putri, dan Sarah Sylvia Farhana. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Oleh karena itu, setiap orang sangat membutuhkan motivasi untuk dirinya sendiri. Hal ini agar kita tidak mudah putus asa dan merasa down, serta dapat cepat bangkit saat mengalami kegagalan. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Korun, tidak ingatkah masa lalumu? Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah wahai Korun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikukuh, tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkanmu, karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu, jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah wahai Musa, kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi wahai pelayan? Terjadi gempa bumi, tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan sebelum Sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini, diantaranya, jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama di dunia, seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang lelaki kaya raya bernama Korun. Banyak yang mengatakan dia adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Tak hanya memiliki banyak harta, tapi Korun juga termasuk orang berilmu.
Bahkan dirinya tercatat sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa alaihissalam dan Harun. Kepandaian Korun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan munawir karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Korun juga lihai dalam berbisnis dan mengetahui trik investasi yang menguntungkan serta jalur perdagangan internasional yang strategis. Walaupun banyak yang mengenalnya sebagai sepupu Nabi Musa alaihissalam, Korun justru menjadi pendukung Firaun. Jauh sebelum memiliki kekayaan, Korun hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi anaknya yang banyak. Lalu, suatu ketika, Korun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta benda yang banyak. Korun yang dikenal sebagai orang yang soleh dan pengikut ajaran Ibrahim dengan baik, tanpa pikir panjang, Nabi Musa alaihissalam pun menyetujuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa. Korun pun hidup dengan bergelimang harta. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun, sayang keberuntungan yang didapat membuatnya gelap mata. Korun pun mulai hidup dengan penuh pamer, kekayaan, dan sombong. Harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya lupa akan janji-janjinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pernah dikisahkan pada suatu hari, Korun dengan membawa 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuannya dikelilingi dengan 4.000 pengawal dan 60 ekor unta, yang dimana masing-masing daripada mereka membawa kunci-kunci harta kekayaan Korun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Korun adalah kaum Nabi Musa alaihissalam, maka ia berlaku ania terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Janji Korun untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberikan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ia lupakan dan ia ingkari begitu saja. Justru dia malah menggunakan harta kekayaannya untuk kezaliman, kemaksiatan, serta perkelahian lainnya. Sosok Korun sudah sangat jelas bahwa ia mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para muslim pada masa itu pernah menasihati Korun untuk bersyukur atas rahmat yang nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Tetapi Korun malah mendustai dan tidak mengindahkan nasihat yang diberikan kepadanya. Jelas sekali bahwa Korun tidak membutuhkan nasihat, kebenaran, dan dia merasa ancaman yang diberikan oleh Allah itu hanyalah semata-mata untuk menakuti dirinya, dan dia tidak takut dan akan ancaman-ancaman tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Qasas ayat 78 yang artinya, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang dimiliki padaku. Jadi di ayat ini Korun merasa bahwa harta yang dimilikinya semata-mata adalah karena kehebatan serta kepintarannya. Korun juga menunjukkan dirinya bahwa dia bukanlah orang yang berakhlak baik. Akhlaknya begitu buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap sombong yang dimiliki Korun ialah ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan zakat. Ketika Korun dimintai zakat, ia langsung marah dan tidak mengeluarkan hartanya sedikit pun. Lalu adik-adik, apa yang difikirkan Korun? Nah betul, Korun berpikir bahwa hartanya itu milik ia sendiri, ia pribadi, karena hasil kerja kerasnya, usahanya itu katanya dia sendiri yang mencari harta kekayaannya sehingga berkumpul menjadi banyak. Padahal kan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar.
gambaran kisah Korun menunjukkan bahwa dirinya itu sangat sombong, pelit, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh meniru perbuatan Korun ya. Ingat bahwa apa yang kamu miliki saat ini, apa yang kita miliki nih sekarang, hanyalah sebuah titipan, dan harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya siapa yo? Ada yang tahu nggak? Korun. Nah, tebak-tebakan yang pertama yang bisa angkat tangan ya. Cuma ada berapa tebak-tebakan? Kita kalau menang berarti kalau nggak dapat aku pengen nanya kakak 1, 2, 3, 4. Kamu mau 3-3-nya tebak-tebakan. Satu-satu ya, berarti tunjuk ya. Tadi Korun hidup di zaman Nabi apa yo? Ada yang tahu? Angkat tangan, yang tahu angkat tangan. Nih, ya dulu nih. Kamu. Nabi siapa? Ini Nabi apa yo? Nabi apa? Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Nah, kamu ini. Entah dulu, dibagiin semuanya. Nah, Nabi Musa bisa apa aja? Mujizatnya apa aja? Angkat tangan, Bisa menghidupkan orang mati. Terus bisa menjadi ular. Bisa membelah merah. Mau yang mana? Coba. Mau yang mana? Nih aku punya tebak-tebakan nih. Nih dengerin ya. Kita bisa mengingat Allah dengan keadaan apa yang tadi? Apa? Kamu? Nih, kita mengingat Allah dalam keadaan apa aja? Misalkan apa? Tidur. Terus? Iya benar-benar terus. Jongkok. Berdiri. Iya. Sujud. Iya, terus apa lagi? Nah, kalian lagi Kita kan mengingat Allah. lipat lagi yang dapat. Yang perempuannya tebak dong. Ya gantian lipat udah. Aku mau nanya, ayo. Buat lipat udah. Aku mau nanya. Nih, lipat udah. Jawab. Dengerin lagi, dengerin ya. Ipan sama Alexi udah gak boleh jawab, oke? Siap. Udah. Nanti dulu ya. Taruh dulu di sini. Nah. Iya. Tadi kan kita udah nonton tebak siapa? Korun. Korun itu sifatnya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Tahu. Angkat tangan deh, yang tahu. Yang cewek, kamu. Sekorun sifatnya apa? Tadi sampai dia harus disembelin ke dalam tanah gitu. Kenapa? Sombong. Sombong. Sombong terus apa lagi? Sering lurus. Iya. Apa lagi? Mau yang mana? Kamu yang mana? Nah, tadi di Al-Quran surat ada satu Al-Quran yang menjelaskan. Tebak di ayat keberapa ya? Tadi si Alexis dengar nih, Alexis ayat berapa? Coba kasih tahu temennya. Ayat 81. Kamu gak inget sih? Ayat berapa tadi? Ayat berapa yang? 81. Nah, ketika kita makin pinter, kita harus semakin sopan. Soleh, sopan, nggak boleh ngebantah sama orang tua. Oh iya. Siapa yang mau lagi? Ayo,
sehingga hartanya diturunkan ke dalam tanah. Ya, Sob. Oh, iya. Terus Nah, Davina, Al-Quran surat kedua. Ayat apa? Ayat keberapa Ayat tadi? berapa itu? Yang disebutin Yang sama disebut dia? Alexi. Kamu juga sama. Iya, Bu. Oke, ini buat kamu. Nah, ini masih ada satu lagi. Babak bonus yang Yes. Aku buat kamu. cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan. Iya. Ayo pertanyaannya apa ya? Nah, semakin manusia berilmu, maka manusia itu harus semakin soleh. Oh, benar semua. Kayak barengan dong. Nah, terima kasih semuanya. Semoga semuanya pada senang ya hari ini. Ya, sebagai penutup, mari yuk kita sama-sama nyanyi Sayonara. Pada bisa kan Sayonara? Bisa kan? Ayo, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Dore. Sekian ya dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf.